Hai teman semua. Perkenalkan nama saya Idam Holid, saya dari Universitas Asa Indonesia dari jurusan Manajemen Usaha Wisata. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan atau rencana bisnis dari CV Amantara Tour and Travel. Ya, langsung aja kita bahas ya. Di sini saya memilih untuk memberikan nama dari bisnis saya itu Amantara Tour and Travel. Lalu di sini tertera juga logonya. Ada beberapa elemen dalam logo tersebut seperti pesawat, lalu ada peta dunia, dan juga ada warna biru, hijau, dan orange. Pertama di sini ada logo pesawat. Logo pesawat di sini melambangkan tentang bisnis ini, yaitu sebagai perusahaan tour and travel. Lalu juga ada gambar peta dunia yang menggambarkan bahwa jangkauan dari tour and travel ini sudah menjangkau seluruh dunia. Lalu juga di sini berwarna biru yang berkesan luas. Ya, selanjutnya lokasi yang akan saya pilih yaitu di daerah Jakarta Pusat ya, tepatnya alamatnya di Jalan Batu Ceper nomor 27, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kenapa saya memilih lokasi ini? Karena memang lokasi ini dipilih karena berada tepat di pusat ibu kota atau jantung kota Jakarta, karena akan sangat mudah menjangkau calon-calon wisatawan. Selanjutnya ada visi misi dari perusahaan saya yang adalah selanjutnya ada visi misi dari perusahaan ini. Visinya yaitu menjadi biro perjalanan wisata dan sahabat berlibur yang dapat diandalkan melalui pelayanan yang terjadwal, terbaik, transparan, dan terpercaya, serta MICE dan IO yang menjadi pilihan dari pelanggan. Selanjutnya misinya yaitu yang pertama menyelenggarakan kegiatan tour and travel, pelayanan tiket pesawat udara, kereta api, voucher hotel, dokumen perjalanan, ibadah umroh dan haji, MICE dan IO serta layanan perjalanan lainnya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang prima, profesional, inovatif, guna memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Selanjutnya itu memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham atau stakeholders. Selanjutnya di sini ada struktur organisasinya. Yang paling tertinggi itu akan dipimpin oleh direktur utama, lalu mempunyai advisor. Lalu perusahaan kami juga mempunyai direktur keuangan, direktur operasional, dan juga direktur penjualan pemasaran, di mana masing-masing divisi juga membawahi manajer-manajer seperti manajer HR, manajer IT, chief accountant, manajer tour, manajer ticketing, dan manajer MICE dan IO. Ya, selanjutnya apa sih job description setiap job description dari masing-masing jabatan tersebut? Pertama, direktur utama itu memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan. Ya, tentu saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami perusahaan, juga bertanggung jawab terhadap keuntungan yang didapat perusahaan. Lalu menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dari perusahaan. Selanjutnya merencanakan, mengembangkan, dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan milik perusahaan. Ya, selanjutnya itu advisor. Advisor itu bertugas untuk mempelajari profil perusahaan, melakukan riset, memberikan arahan, memberikan saran, nasihat, membuat proposal, menjalin kerjasama, mengawasi perusahaan, serta membuat laporan. Ya, job desk selanjutnya dari direktur keuangan yaitu pengukuran dan laporan, meminimalisir resiko, membuat strategi dan investasi. Job desk dari direktur operasional yaitu mengawasi operasional perusahaan sehari-hari, berkolaborasi dengan direktur utama dan berkonsultasi dengan mereka tentang keputusan penting, menciptakan inisiatif bisnis, strategi operasi, kebijakan yang sering dikaitkan dengan meminimalkan biaya, lalu mengkomunikasikan strategi dan kebijakan bisnis kepada karyawan dan mendelegasikan proyek.
Selanjutnya melaksanakan rencana bisnis perusahaan, mendorong keselarasan karyawan dengan model bisnis dan tujuan perusahaan, lalu mengawasi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada direktur penjualan dan pemasaran, yaitu melakukan kolaborasi dengan tim bisnis perusahaan untuk mendiskusikan berbagai strategi dalam mengembangkan dan penerapan sistem pemasaran, serta melakukan branding produk baru atau yang sudah ada. Selanjutnya mengawasi dan mengembangkan kapasitas departemen pemasaran, terus bertahap dan konsisten dalam mengidentifikasi peluang pendapatan yang dihasilkan dari para klien. Selanjutnya mengidentifikasi dan membuat jadwal kerja jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu membuat anggaran dan kebutuhan sumber daya, termasuk pengembangan dan pengelolaan anggaran tahunan seperti proyeksi laba rugi, pengeluaran dan pertimbangan keuangan lainnya. Memahami matriks kerja pemasaran dan alat pelacakan untuk memfasilitasi penelitian pasar dan prediksi serta menganalisis pasar. Yang terpenting yakni mampu memahami tren konsumen. Selanjutnya itu ada HR Manager, mempunyai job desk untuk perekrutan dan penempatan staf, penghitungan gaji bersih, tunjangan, dan kesejahteraan bagi karyawan, lalu memberikan pelatihan dan pembelajaran, memastikan keselamatan kerja karyawan, menciptakan hubungan harmonis antar karyawan dan perusahaan, mengembangkan dan pelatihan karyawan. Ya, di sini selanjutnya ada job desk dari Chief Accounting ya. Sebagian besar itu untuk melakukan pencatatan dan pengawasan terhadap administrasi dan juga akuntansi arus kas yang terjadi di perusahaan. Ya, kita masuk ke dalam rencana bisnisnya ya. Untuk Amantara Tour and Travel itu perusahaan yang berfokus pada penyediaan layanan pariwisata. Kami menyediakan berbagai layanan mulai dari wisata industri, pemesanan tiket wisata domestik, sewa bis dan mobil hingga perjalanan internasional. Ya, dengan layanan dalam berbagai layanan yang ada di perusahaan kami, tentunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beragam pelanggan serta menjadi mitra yang dapat diandalkan di industri ini. Dengan komitmen kami terhadap pelayanan berkualitas dan juga inovasi, PT Amantara Tour and Travel bertekad untuk memberikan kontribusi positif bagi industri pariwisata dan bisnis Indonesia serta memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ya, di sini visi misi dari perusahaan kami tadi sudah kita bahas. Apa sih layanan yang kami tawarkan? Yang pertama itu untuk wisata industri ya. Untuk wisata industri, kami menawarkan perjalanan ke berbagai destinasi industri untuk tujuan edukasi dan juga rekreasi. Selanjutnya pemesanan tiket, kami juga menyediakan layanan untuk pemesanan tiket untuk perjalanan domestik dan juga perjalanan internasional. Selanjutnya ini kita juga menyediakan paket tur domestik dan internasional. Jadi untuk perjalanan domestik dan internasional, kami sudah mengemas perjalanan itu menjadi sebuah paket sehingga para konsumen tidak usah bingung lagi atau repot-repot lagi untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya itu sewa bis dan juga mobil. Kami menyediakan layanan sewa bis dan mobil untuk keperluan perjalanan wisata dan juga perjalanan bisnis. Selanjutnya itu kami juga menawarkan wisata keagamaan ya. Yang pertama itu umroh, menyelenggarakan perjalanan umroh dengan layanan yang berkualitas, dan juga kami menyediakan layanan haji plus dan haji furoda. Menyediakan paket perjalanan bagi perjalanan haji dengan tambahan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya strategi yang kami pakai dalam pemasaran. Yang pertama itu strategi fear of missing out atau juga bisa disebut FOMO. Jadi strategi di sini tuh kami membuat para pelanggan atau calon customer kami itu merasakan ketakutan jika tidak menggunakan produk kami. Contohnya dengan program-program atau promo-promo yang kami buat, kita buat semenarik mungkin. Jadi ketika para calon pelanggan melihatnya itu langsung ingin membelinya, takut jika kehabisan promo tersebut. Selanjutnya strateginya itu competitive buyer.
Strategi bisnis ini, membuat para calon pembeli itu saling berkompetisi untuk memesan slot paket tur yang tersedia. Selanjutnya, strategi yang kami pakai yaitu dengan cara viral. Strategi kami ini menjadikan salah satu tujuan utama bagi wisatawan yang memilih destinasi yang viral pada saat ini. Ya, selanjutnya itu strateginya kami memberikan batasan waktu. Jadi ketika calon pembeli sudah mendapatkan harga promo ataupun paket terbaik yang kami tawarkan, eh, calon pembeli itu untuk pembayaran tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Jika melebihi batas waktu itu, maka harga akan naik. Selanjutnya itu strateginya memanfaatkan tanggal dan hari spesial. Jika terdapat di suatu bulan terdapat tanggal-tanggal cantik seperti tanggal 8 bulan 8 atau 9 bulan 9 ataupun di hari-hari besar ya seperti hari kemerdekaan, hari Valentine atau hari Idul Fitri, kami itu akan membuat promo di hari tersebut. Contohnya saja di 88 mungkin kita bisa membuat perjalanan tiket internasional dengan harga 880.000 itu untuk ke Jakarta, Singapura. Nah, strategi selanjutnya itu social proof. Social proof ini bisa juga dibilang sebagai kerjasama dengan pihak luar ya. Jadi menunjukkan siapa saja yang sudah menggunakan jasa yang kami tawarkan. Nah, ini berkaitan dengan strategi yang selanjutnya yaitu testimonial. Jadi kami bekerja sama dengan influencer atau juga dengan orang-orang yang telah menggunakan jasa kami untuk memberikan feedback atau review tentang layanan yang telah kami berikan, sehingga masyarakat atau calon pembeli bisa melihat kualitas layanan yang kami berikan. Nah, strategi selanjutnya itu early bird decision. Jadi di sini kami membuat strategi jika calon pembeli melakukan pemesanan dari jauh-jauh hari akan mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya itu reward. Strategi ini bisa juga dibilang sebagai hadiah yang diberikan kepada tamu ataupun customer yang terpilih. Jadi dalam customer kami akan diundi untuk mendapatkan hadiah. Contohnya saja potongan 50% untuk perjalanan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada bundling package. Bundling package ini kami tawarkan itu untuk membuat paket tour yang lengkap sehingga calon pembeli hanya langsung berangkat saja. Misalnya paket umroh yang biasanya mewajibkan para jemaah umroh untuk melakukan vaksin, meningitis dan juga tes kesehatan sendiri. Jadi kami itu sudah mengemas dalam satu paket. Nah, rencana operasional yang kami buat yaitu yang pertama menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses pemesanan dan pengelolaan perjalanan. Untuk era digitalisasi dan globalisasi sekarang ya, pemesanan tiket itu cukup sangat mudah hanya dalam satu genggaman. Selanjutnya itu melakukan pelatihan berkala bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ketika karyawan sudah diberikan pelatihan, maka akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang kita miliki, sehingga selanjutnya kita itu dapat memiliki tim manajemen yang profesional dan berpengalaman dalam industri pariwisata dan bisnis. Yang kami rencanakan itu pengadaannya menggunakan dana pribadi dan juga dana pinjaman dari bank. Selanjutnya forecasting. Pertama, penjualan tiket pesawat. Kita itu melakukan perhitungan berdasarkan data historis penjualan tiket pesawat per bulan atau per kuartal. Pertimbangan faktor seperti musim liburan, tren permintaan dari tujuan populer dan fluktuasi harga tiket. Selanjutnya pendapatan dari paket tour.
menganalisis tren penjualan paket tur yang mencakup transportasi, akomodasi, dan kegiatan pariwisata. Selanjutnya melakukan perhitungan berdasarkan permintaan pasar, musim wisata, dan penjualan paket tur sebelumnya. Selanjutnya itu untuk biaya operasional, kita menganalisis biaya operasional perusahaan termasuk biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya pemesanan, dan biaya administrasi. Pertimbangan faktor-faktor seperti inflasi, tarif transportasi yang berubah, dan fluktuasi biaya operasional lainnya. Selanjutnya itu pendapatan dari layanan tambahan. Meramalkan pendapatan dari layanan tambahan seperti asuransi perjalanan, penyewaan kendaraan, dan pemesanan tiket acara atau atraksi wisata. Selanjutnya, pendapatan dari kerjasama dengan mitra. Menganalisis pendapatan yang dihasilkan dari kerjasama dengan mitra seperti hotel, maskapai penerbangan, dan agen pariwisata lokal. Selanjutnya, pendapatan dari pemesanan grup. Kita meramalkan pendapatan dari pemesanan grup, baik itu dari perusahaan, institusi pendidikan, atau organisasi lainnya. Pertimbangkan jumlah peserta, jenis paket yang dibeli, dan kebutuhan khusus dari setiap kelompok. Selanjutnya, pendapatan dari layanan konsultasi. Jika perusahaan menawarkan layanan konsultasi untuk perjalanan yang disesuaikan, lakukan perhitungan berdasarkan biaya konsultasi dan perkiraan jumlah klien yang menggunakan layanan. Ya, selanjutnya itu pengeluaran promosi dan pemasaran. Kita meramalkan biaya yang diperlukan untuk promosi dan pemasaran dan melakukan berbagai saluran seperti media sosial, iklan online, dan promosi acara. Pertimbangan efektivitas seperti saluran promosi dan alokasi anggaran yang sesuai. Nah, jadi tadi itu rencana bisnis atau bisnis plan yang telah saya buat di Amantara Tour and Travel. Terima kasih.